Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bersih, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan Tuhan, khususnya bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah identiti pengikut Tuhan. Apa identiti Anda secara pribadi? Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 mengatakan, dan mereka disukai semua orang. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 47. Ini merupakan suasana atau cara hidup jemaat yang pertama pada zaman rasul-rasul. Apa identiti mereka? Bagaimana mereka hidup? Saudara, ada sebuah ilustrasi. Identiti adalah satu hal penting yang mencirikan manusia atau diri kita. Selain orang dikenal dengan identiti bermata biru, si tinggi 200 cm, dan sebagainya, ada identiti jenis lain yang penting dalam hidup kita seperti identiti moral, yakni kecondongan moral kita dalam menghadapi persoalan hidup. Apakah kita ini beridentitikan sebagai seorang pemaaf atau pendendam, mementingkan kesejahteraan bersama, atau seorang yang ego, dan sebagainya. Identiti moral bukan karakter bawaan semula jadi. Ia kita miliki hanya jika kita memilihnya dan mempertahankannya. Kembali kepada bacaan kita hari ini. Para pengikut Kristus disukai semua orang. Ayat 47. Tentu saja saudara, ada juga orang misalnya kaum Farisi yang membenci mereka. Tetapi memang ramai orang menyukai mereka. Pertanyaannya ialah, apa yang membuatkan mereka disukai banyak orang? Karena mereka itu peduli. Mereka itu suka berbagi. Ayat 44 hingga 46. Berasal dari berbagai latar belakang, tetapi selalu berkumpul bersama-sama. Menerima semua orang tanpa membeza-bezakan. Menghargai semua tanpa yang dikecualikan. Dan merealisasikan kasih dengan nyata. Identiti moral mereka ialah penuh kasih. Itulah kunci kesatuan mereka. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah bagaimana kita secara pribadi? Apa identiti kita sebagai pengikut Kristus? Sejak dahulu, kemajmukan atau kepelbagaian karakter menjadi ujian berat dalam kehidupan antara manusia. Ketiadaan identiti moral yang penuh kasih telah berulang kali melahirkan atau kita diberitahu kesan mengerikan seperti apa diskriminasi, penolakan, bahkan diasingkan. Maka karena identiti moral adalah suatu pilihan, kepada kita ditanyakan secara pribadi, maukah kita memilih identiti moral yang penuh kasih sebagai identiti kita? Mari kita tanyakan diri kita. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita. Mari kita miliki sebenarnya identiti moral yang penuh kasih ini. Karena inilah karakter yang boleh menyatukan kemajmukan kepelbagaian kita di dunia ini. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan memampukan kita, menguatkan kita sehingga kita boleh mempraktikkan identiti yang penuh kasih ini dalam kehidupan kita. Mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan bagaimana identiti yang penuh kasih ini penting dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.